tanggal 11 Maret 1966, Brigjen Yusuf, Brigjen Amin Mahmud, dan Brigjen Basuki Rahmat diberi tugas oleh Soeharto untuk membujuk Presiden Insinyur Soekarno membuat perintah untuk mengendalikan situasi yang terjadi di Jakarta. Saya ingin kalian membujuk Presiden Soekarno agar memberikan masukannya kepada saya, agar kota Jakarta bisa saya kendalikan sendiri. Dan jangan lupa pula kalian ceritakan situasi dan keadaan kota Jakarta pada saat ini. Sampaikan kepada Presiden Soekarno, saya bisa menyelesaikan permasalahan di kota Jakarta dengan cara yang singkat. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Setibanya di Bogor, ketiga brigadir tersebut menuju Istana Merdeka. Saat ini kota Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk melakukan penumpasan PKI di Jakarta. Iya, Pak. Keadaan kota saat ini sangat kacau. Lebih baik kita mempersiapkan keamanan. Bagaimana jika kota Jakarta menjadi kendali Jenderal Soeharto saja? Jenderal Soeharto bisa mengendalikan situasi dengan cepat. Akhirnya Presiden Soekarno setuju dengan hal tersebut dan dibuatlah surat perintah yang dikenal dengan Surat 11 Maret yang ditujukan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Tindakan yang diperlukan. Tolong berikan surat ini kepada Jenderal Soeharto. Baik, Pak. Ketiga brigadir tersebut memberikan surat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui TNI AD. Setelah itu, Mayor Jenderal Soeharto mengendalikan kota Jakarta dari aksi demonstrasi dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sucipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. Saya ingin kamu membuat konsep pembubaran PKI. Saya ingin segera diselesaikan tentang permasalahan ini. Siap, Pak. Saya akan melaksanakan tugas dari Bapak. Baik, terima kasih. Satu tahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR sementara sesuai dengan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara. Presiden Soekarno mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya, memberikan undang-undang dasar dan peraturannya dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya kesejahteraan pada waktu itu sangat baik, bahkan Indonesia dijuluki sebagai swasembada pangan. 15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menggugat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi sementara pemerataan dan keadilan sosial diabaikan. Dan rekan sekalian, mari kita lihat beberapa sejarah yang ada di depan kita. Beban kita adalah membebaskan rakyat dari penderitaan hidup sehari-hari. Beban kita adalah membuat masyarakat yang pengangguran memiliki kesempatan kerja, membuat lapangan pekerjaan yang menguntungkan masyarakat. Beban kita adalah menggenggam generasi muda
memikirkan masa depan dan masa kini. Ringkasnya, beban sejarah kita adalah menggalangkan keberanian untuk menyuarakan diri. Sekali kita menolak, maka kita akan menjadi masyarakat yang dikekang oleh sejarah. Hidup mahasiswa! Hidup! Saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa mahasiswa yang melakukan demonstrasi atas kedatangan pemerintahan Jepang ke Indonesia. Apa? Kenapa itu bisa terjadi? Cepat selesaikan sekarang juga. Baik, Pak. Baik. Tolak korupsi! Tolak! Tolak moderasi! Tolak! Mundurkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Akhirnya sekelompok yang dipimpin oleh Hariman Siregar tetap melakukan aksi demonstrasi ke arah Jakarta Pusat karena di Halim Perdana Kusuma sudah diblokir oleh aparat. Bapak, demonstrasi besar menyusut dan tempat kita dibakar. Apa? Serius? Siapa yang bakar? Mahasiswa, Pak, dan para aparat. Waduh! Kalau begini, bisa-bisa kita yang dituduh. Benar, Pak! Mari kita lihat. Aksi demonstrasi berbuntut kerusuhan. Mendengar berita tersebut, Presiden Soeharto memerintah Brigjen Ali Sadikin untuk memperingatkan Hariman Siregar. Ali sedikit, mari masuk. Sampaikan pada Hariman Siregar tentang sanksi beratnya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Hariman, keadaan semakin gawat. Siapa yang melakukan kerusuhan itu? Bukan kami, Pak. Lalu, bukankah kalian yang ada pada saat kerusuhan itu? Kebakaran dan kerusakan bukan ulah mahasiswa, Pak. Kami akan berjuang untuk menyusun bagian dari masyarakat. Baiklah. Hariman Siregar segera diadili dan dipenjara. Kerusuhan apa yang terjadi? Izin yang mulia, mahasiswa hanya berdemonstrasi secara damai untuk menuntut pemberontakan atas kesejahteraan masyarakat. Hal yang kami tuntut adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian yang mulia. Bagaimanapun, saudara akan tetap dihukum. Saudara Hariman Siregar dengan tuduhan atas dasar kerusuhan pada tanggal 15 Januari 1974, hakim memutuskan terdakwa dihukum 6 tahun penjara. Sidang ditutup. Pada saat masa perubahan Orde Baru ke masa reformasi di tahun 1998, terjadi demo yang menyuruh Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Kita di sini di hadapan mereka untuk menyuarakan apa yang kita nggak benar. Setuju! Dari dulu semua orang bilang, untuk apa berilmu jika kita membodohi? Barang siapa yang bersamaku hari ini, maka dia akan menjadi saudara pemersatu. Setuju! Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Turunkan Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan sisa waktu jabatannya kepada B.J. Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya
yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Oleh karena itu, keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka untuk menghindari kekosongan kabinet dalam penyelenggaraan pemerintah negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah janji Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta, 29 Mei 1945, Presiden Republik Indonesia Soeharto. Terima kasih. Setelah penyerahan kekuasaan, B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum mengakui sebagai jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional sesuai dengan agama saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya memberikan Undang-Undang Dasar dan peraturannya dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Beberapa tahun kemudian, masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai presiden berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999 dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid tahun 1999 hingga 2001. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya, memberikan Undang-Undang Dasar dan peraturannya dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan negara. Setelah beberapa tahun kemudian, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden berakhir dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Surat kepresidenan saya serahkan kepada presiden selanjutnya, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya, memberikan Undang-Undang Dasar dan peraturannya dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan negara. Beberapa tahun kemudian, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri berakhir dan digantikan oleh SBY pada tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Di sini saya menyerahkan jabatan presiden saya kepada Anda, Susilo Bambang Yudhoyono. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya, memberikan Undang-Undang Dasar dan peraturannya dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan negara. Beberapa tahun kemudian, masa pemerintahan SBY sebagai presiden berakhir dan digantikan oleh Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Saya serahkan jabatan presiden saya kepada Bapak Joko Widodo. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya memberikan Undang-Undang Dasar dan peraturannya dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan negara. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, terjadi demo mahasiswa terkait 7 tahun pemerintahan Joko Widodo. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoda
sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Setelah demo 7 tahun pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menjadi aman.